Shalom, salam jumpa dalam program Suara Kebenaran Klasis Kota Kupang Timur. Mari kita mengawali seluruh aktivitas hari ini dalam tuntunan firman Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Engkau melempar dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Engkau melempar dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar
Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk hari baru pemberian-Mu. Kami berterima kasih karena Tuhan masih beri kami napas hidup. Sekarang kami akan mengawali hari baru pemberian Tuhan dengan merenungkan firman-Mu. Memberkati kami semua ya Bapa, sehingga firman-Mu jadi kekuatan untuk kami melangkah dalam rencana Tuhan. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-35. Di bawah perikop, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Ayat 28, mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Namun mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangkitlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 rasul itu dan orang-orang yang ada bersama-sama mereka sedang berkumpul. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah firman Tuhan. Shalom, saudara-saudara. Selamat berjumpa dalam program Suara Kebenaran Klasis Kota Kupang Timur. Tema khotbah pada saat ini adalah sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, perpisahan adalah sesuatu yang menyisakan duka. Apalagi perpisahan karena kematian dari orang yang kita kasihi. Seorang psikiater asal Swiss, Kubler-Ross, mengungkapkan tahapan-tahapan berduka. Tahapan yang pertama adalah penolakan, kemudian marah. Tahapan yang ketiga adalah tawar-menawar, dan tahapan keempat adalah depresi, dan pada akhirnya tahapan kelima adalah penerimaan. Tetapi kelima tahapan ini bisa terjadi berbeda-beda bagi setiap orang. Ada yang memulai dengan tahapan pertama sampai kelima, tetapi ada juga yang bisa memulai dari tahapan kelima dan kemudian baru berubah keempat dan seterusnya. Saudara yang diberkati Tuhan, bacaan firman Tuhan ini menceritakan tentang tahapan berduka ini dalam kehidupan dua murid Yesus yang sedang berjalan ke Emmaus. Setelah kematian Tuhan Yesus, para murid ada dalam keputusasaan yang dalam. Tergambar jelas kalau kita membaca secara keseluruhan perikop ini dalam ayat 16. Ketika Tuhan Yesus bertanya apa yang sedang mereka percakapkan, mereka berhenti dengan muka muram. Saudara, para murid ada dalam duka yang dalam. Mereka ada dalam tahap penolakan. Bagaimana mungkin guru yang adalah Mesias itu harus mati? Bagaimana mungkin guru yang mereka anggap sebagai tokoh yang jadi teladan yang akan memberikan kebebasan dalam hidup mereka ternyata mati? Mereka kehilangan pengharapan. Apa yang mereka harapkan tidak jatuh sama dengan kenyataan. Ekspektasi mereka tentang Yesus yang adalah Mesias yang akan memberikan pembebasan bagi mereka hancur karena kenyataannya Mesias yang mereka percaya itu disalibkan dan mati. Disitulah kekecewaan muncul. Kekecewaan adalah kondisi di mana ekspektasi dan kenyataan tidak berjalan sama.
Itu sebabnya murid-murid berjalan dengan muka yang muram. Mereka berjalan ke Emmaus dengan hati yang hancur. Dan belum selesai kondisi ini, para murid harus menghadapi kenyataan bahwa Yesus Sang Mesias, Yesus Sang Guru itu bangkit. Ini menambah ketakutan mereka terhadap pemerintah Roma. Karena sudah pasti mereka menjadi pihak yang paling kompeten untuk mencuri jasad Tuhan Yesus. Kenyataan-kenyataan inilah yang menambah kekecewaan dalam diri para murid. Dan dalam kekecewaan itulah Tuhan Yesus hadir untuk berjalan bersama dengan dua orang murid ini ketika mereka menempuh perjalanan ke Emmaus. Tetapi saudara, karena kekecewaan itu, mereka tidak bisa mengenali Yesus yang berjalan bersama mereka. Sampai ketika Tuhan Yesus makan bersama-sama dengan mereka, ketika Tuhan Yesus memecahkan roti, mengucap berkat dan membagikan kepada mereka, barulah mereka mengenalinya. Karena itu mengingatkan mereka pada peristiwa perjamuan terakhir. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dari kisah tentang kebangkitan Yesus dan Yesus menampakkan diri kepada dua orang yang berjalan ke Emmaus ini, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan beberapa hal. Yang pertama, kekecewaan banyak kali membuat kita sulit mengingat firman Tuhan dan juga kehadiran Tuhan. Mata kita ditutupi selubung ketidakpercayaan, sehingga tidak mampu melihat kehadiran Yesus. Itu yang para murid alami. Duka yang membuat mereka tidak menyadari bahwa yang bercakap-cakap dengan mereka selama beberapa waktu itu, saat mereka menempuh perjalanan yang cukup jauh, itu adalah Tuhan Yesus. Itu sebabnya dalam ayat yang ke-25 dikatakan bahwa mereka lamban hati. Saudara, kekecewaan dan duka banyak kali membuat kita menjadi orang-orang yang lamban hati. Kekecewaan dan duka banyak kali menutup mata kita untuk tidak melihat kehadiran Yesus dalam hidup kita. Terkadang air mata membuat mata kita kabur untuk melihat kehadiran Tuhan Yesus. Kan tetapi saudara, meskipun kita kelihatannya tidak melihat kehadiran Yesus, ataupun tidak mengenali bahwa Yesus sedang ada bersama dengan kita, itu tidak berarti bahwa Yesus tidak hadir. Karena kehadiran Tuhan Yesus melampaui perasaan saudara dan saya. Perasaan kita tentang kehadiran Tuhan bisa salah. Tetapi kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup kita adalah sebuah kebenaran. Karena itu saudara, apapun yang kita alami dalam hidup ini, jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Tetapi segeralah pekakan hati kita untuk melihat kehadiran Yesus. Yesus pasti hadir dalam setiap musim saudara dan saya. Dalam setiap apapun yang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Dan Dia akan beri kekuatan bagi kita. Hal yang kedua, para murid bisa mengenali Tuhan Yesus ketika mereka mendesaknya untuk tinggal bersama dengan Dia. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbit. Dari sini kita melihat bahwa pada saat Tuhan Yesus tinggal bersama dengan mereka, disitulah mata mereka terbuka dan mengenalnya, serta menyadari tentang kehadiran Yesus dalam perjalanan tadi. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Dia berbicara dan menjelaskan kitab suci? Saudara, dari sini kita belajar bahwa ada waktu di mana kita harus mendesak Tuhan Yesus untuk tinggal serta kita. Itu yang Yakub lakukan ketika di sungai Yabok dia bergumul dengan malaikat Tuhan. Jangan pergi dariku kalau engkau tidak memberkati. Keadaan ini mau menunjukkan betapa kita membutuhkan kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup kita. Saat Tuhan Yesus tinggal dalam hidup kita, kita akan diberi kepekaan untuk mengenal kehadirannya
Dan kita juga akan diberi keberanian untuk bersaksi tentang Yesus yang telah bangkit. Hal yang ketiga, Tuhan Yesus yang bangkit itu dikenal dari rutinitas sehari-hari. Saudara, saat Tuhan Yesus duduk makan bersama, Ia mengambil roti, memecah-mecahkannya dan membagikan kepada para murid, maka terbukalah mata mereka dan mereka mengenalnya dengan baik. Jadi Tuhan Yesus tidak hadir dengan cara yang tidak biasa. Ia hadir lewat aktivitas sehari-hari, sesuatu yang biasa dilakukan bersama-sama para murid ketika Ia masih ada dengan mereka. Duduk di meja makan, makan sehidangan. Ia hadir dalam keintiman. Karena yang bisa duduk makan bersama adalah orang-orang terdekat. Oleh karena itu, Bapak Mama Saudara, jangan membatasi kehadiran dan kedatangan Tuhan dengan sesuatu yang spektakuler. Kadang-kadang kita berpikir bahwa Tuhan hanya hadir lewat mujizat-mujizat yang luar biasa. Tetapi hari ini firman Tuhan menolong saudara dan saya untuk juga mengenali kehadiran Tuhan Yesus lewat aktivitas sehari-hari kita. Ia ada bukan hanya saat melakukan mujizat, tetapi Yesus pun hadir dalam rumah kita. Yesus pun hadir di meja makan kita. Ia ada di setiap perjalanan kehidupan kita. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sesungguhnya Kristus sudah bangkit. Sebagaimana kebangkitannya membuka mata para murid untuk mengenalnya dan punya keberanian untuk bersaksi tentang Kristus yang bangkit itu. Demikian juga yang Kristus mau kita lakukan dalam hidup kita. Kita harus peka untuk mengenal kehadiran Kristus dalam hidup kita. Dan kita harus punya keberanian untuk bersaksi bahwa benar Kristus yang saudara dan saya percaya adalah Kristus yang bangkit. Kristus yang membuka mata kita untuk melihat cahaya kemuliaan-Nya. Sehingga pada akhirnya ketika kita berani menyaksikan tentang kebangkitan Kristus, kita mempersilahkan orang lain melihat cara kerja Kristus dalam hidup mereka. Hingga semakin banyak orang mengenal Kristus, dan pada akhirnya semua lutut bertelut, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Tuhan memberkati firman ini bagi kita semua. Amin. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa. Kami sungguh berterima kasih atas pengorbanan Kristus di kayu salib bagi kami. Kami sungguh juga berterima kasih karena kami boleh kembali melihat karya agung-Mu lewat kematian dan kebangkitan. Terima kasih Tuhan, sebagaimana Engkau memberikan cahaya yang baru dalam kehidupan para murid yang sedang terpuruk karena duka. Dalam ketidakmengertian mereka, Tuhan tetap hadir. Tuhan tetap menampakkan diri untuk meneguhkan iman mereka. Bahwa apa yang mereka taruh sebagai kepercayaan bahwa Engkau adalah Mesias adalah sesuatu yang nyata. Karena itu ya Tuhan, kami sungguh memohon kepadamu, berkati kami semua yang telah mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya. Bimbing kami Tuhan, sehingga kami pun tidak dirundung dengan ketakutan atau pergumulan yang berat. Tetapi kami terus bangkit dan melihat kehadiran Tuhan di setiap pergumulan hidup kami masing-masing. Karena kami percaya Engkau Allah yang hadir melampaui perasaan hati kami. Terima kasih banyak Tuhan, untuk firman-Mu yang meneguhkan kami, untuk senantiasa percaya akan karya kebangkitan-Mu, dan bantu kami Tuhan, sehingga kami punya keberanian untuk menyaksikan Kristus yang bangkit itu. Dan pada akhirnya, ketika kami berani bicara tentang kebangkitan-Mu, semua orang pun mau percaya. Dan pada akhirnya semua orang mau datang dan berserah diri kepada Tuhan. Kami akan ada dalam berbagai pelayanan sepanjang hari ini. Tuhan memberkati setiap aktivitas kami. Tuhan juga memberkati anak-anak Tuhan yang membawa pergumulan pribadi mereka.
Biarlah berkat dan anugerah Tuhan terus ada dalam kehidupan kami, di dalam kami menjalani hari-hari hidup. Biarlah kami terus takut akan Tuhan dan beriman penuh bahwa Tuhan baik dalam setiap musim hidup kami. Di dalam nama Kristus kami bersyukur. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, demikianlah renungan suara kebenaran hari ini. Selamat memulai hari dalam tuntunan Roh Kudus. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita. Shalom.